rumusan masalah, serta simpulan yang berisi bahwa kecepatan pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh media tanam yang dapat diurutkan dari yang tercepat, yaitu pada media tanam pasir, tanah, dan yang paling lambat adalah pada media tanam kapas. Tanah dan pasir merupakan medium paling baik untuk kecepatan pertumbuhan, walaupun keadaan tanaman kacang hijau tidak sebaik tanaman yang terdapat dalam tanah semut. Terima kasih Bu Triata telah menjelaskan materi mengenai pertumbuhan pada tumbuhan. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu materi mengenai enzim? Saya izin untuk menjelaskan materi mengenai enzim. Enzim katalase berguna untuk mencegah akumulasi peroksida dan melindungi organel, seluler, dan jaringan dari kerusakan oleh peroksida, yaitu zat yang terus diproduksi oleh berbagai reaksi metabaik. Setelah nonton video praktikum enzim katalase serta memahami implementasi materi enzim katalase, kami dapat menentukan 1. Rumusan masalah, 2. Tujuan penelitian, 3. Hipotesis, 4. Variabel yaitu eksertati dan jantung ayam, kontraksi sel, kontraksi NaOH dan KOH, serta kontraksi suhu. Variabel terkait munculnya gelembung gas dan nyala api, variabel kontrol, kontraksi H2O2, serta kesimpulan yang menyatakan bahwa enzim katalase berperan di dalam menggerakkan racun dari H2O2 menjadi H2O dan O2. Aktivitas enzim katalase dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 1. Suhu, di mana enzim katalase tidak akan bekerja optimal pada suhu tinggi, karena diketahui bahwa enzim katalase akan bekerja pada suhu normal. 2. Derajat keasaman pH, di mana enzim katalase akan bekerja optimal pada pH netral, sedangkan pada keadaan pH kurang dari 7, asam, dan pH lebih dari 7, basa, tidak dapat menggunakan secara optimal. Semakin besar konsentrasi enzim katalase, maka semakin banyak molekul substrat yang dapat dipecahkan. Enzim katalase juga dapat di dalam organ selain hati dan jantung. Terima kasih. Terima kasih Pak Mangku Sunarka telah menjelaskan materi mengenai enzim. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu penguatan materi genetik? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan materi genetik. Pembentukan asam amino didasarkan pada kode yang dibawa oleh mRNA. Jika DNA yang melakukan transkripsi DNA sincere memiliki kode SAS, SST, SGG, GGT, GTA, maka mRNA memiliki kode GUG, GGA, GSS, SSA, dan SAU. Kode mRNA tersebut mewakili asam amino, polin, glutamin, alanin, prolin, dan semin. Implementasi materi genetik. Tahapan sintesis protein. 1. DNA membentuk RNA duta di dalam inti sel. 2. RNA duta keluar dari inti sel. 3. Asam-asam amino diangkut oleh tRNA. 4. Asam-asam amino terangkat di dalam ribosom. Dan 5. Terbentuknya polipeptida. Terima kasih Bu Caka telah menjelaskan penguatan materi genetik. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu penguatan materi pembelahan sel? Jika tidak tahu, saya akan menjelaskan materi pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 2, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis dibagi menjadi 4 tahap, yaitu profase, prometafase, metafase, dan anafase. Sedangkan meiosis dibagi menjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, hingga menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Selanjutnya, penguatan materi koesan sifat pada makhluk hidup. Apakah teman-teman ada yang tahu? Saya akan menjelaskan mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Georg Mendel adalah hukum pewarisan sifat.
pada tahun 1856, Mendel mulai melakukan penelitian menggunakan kacang eris atau kapri. Mendel menyimpulkan penelitiannya dalam suatu hukum yang dinamai sebagai hukum Mendel. Ada dua hukum Mendel. Yang pertama, hukum Mendel 1 berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Yang kedua, hukum Mendel 2 berbunyi setiap gen dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan zigot. BBMM disilangkan ke BBMM. Variasi genotip anakan yang terjadi ada 8, sedangkan yang berfenotip buah bulat rasa manis ada 3, sehingga perbandingan antara keturunan yang berbuah bulat rasa asam terhadap seluruh keturunan adalah 3:8. 320 adalah jumlah keturunan. 3:8 dikalikan 320 sama dengan 120. 120 adalah keturunan buah bulat dan rasa manis. Terima kasih kepada Wayan Supriyadi telah menjelaskan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Baik, selesai sudah materi diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Berikan aplaus untuk kita semua.